Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di mata kuliah GIS Lingkungan. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi atau topik mengenai digitasi. Seperti dua materi yang sebelumnya, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan garis, ya, kemudian atau polyline, kemudian titik atau poin, dan juga bidang atau luasan yang disebut juga poligon. Nah, pada hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan aplikasi GIS untuk melakukan digitasi. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas terkait georeferencing. Nah, di dalam kegiatan atau aktivitas digitasi peta ini sangat berkaitan dengan proses georeferencing yang sudah dilakukan. Oke ya, baik. Di sini sudah kita lihat ya tampilan ya. Baik, kita mulai dari awal ya. Kita katakanlah kita buka aplikasi GIS ya. Ya, nanti kita klik aja di sini ya, katakanlah di sini gitu ya. Di ini di pojok kiri bawah ya. Kemudian kita cari di sini daftar ini ya, daftar aplikasi yang udah diinstal. Kita pilih AppMap 10.2. Dia akan tampil seperti di layar ya. Kita tunggu. Ya, setelah kita membuka aplikasi GIS itu akan muncul jendela seperti ini ya. Ini adalah menunjukkan file-file yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya. Ini kita tutup saja ya. Nah, untuk melakukan digitasi, kita pertama sebelumnya kita sudah memiliki peta yang menjadi dasar untuk digitasi ya. Bukan peta dasar ya. Kalau istilah peta dasar itu berbeda ya. Tapi peta yang menjadi dasar untuk kita melakukan digitasi. Nah, terkadang kita dihadapkan pada suatu permasalahan, misalnya gini, seseorang ingin minta buatkan kita peta, hanya menunjukkan lokasinya di desa A. Sementara kita tidak memiliki peta SHP dalam format SHP. Oke. Nah, dia menyampaikan di mana lokasinya ya, misalnya katakan di dusun A, di desa A. Nah, mungkin kita dari peta dalam bentuk raster atau printout atau dalam bentuk JPEG atau PDF, kita mungkin bisa mendapatkan peta desa ya
yang sudah menggambarkan di mana lokasi dusun tersebut. Tetapi tidak memberikan informasi terkait dengan di mana lokasi lahan atau posisi rumah atau posisi gedung yang dimaksud gitu. Atau misalnya titik sampling, kita melakukan sampling lingkungan, atau lokasi di mana kita melakukan penelitian. Nah, maka kita tetap harus meninjau atau mendatangi lokasi tersebut di lapangan untuk mengambil titik koordinat. Jika yang diberi atau yang akan kita gambar itu berupa lokasi sebuah rumah ya, atau sebuah gedung, atau titik sampling atau titik pengamatan, kita cukup mendapatkan atau kita cukup mengambil titik koordinat 1. Tetapi kalau yang mau kita gambarkan itu adalah objek dalam bentuk luasan, seperti misalnya luas kebun atau area area sebuah pekarangan, misalnya luas TPA ya, misalnya objeknya TPA. TPA itu kan dalam bentuk luasan ya. Jadi kita memang harus untuk mengambil 4 titik. Jadi untuk bisa digambarkan dalam sebuah peta, kita harus mengambil 4 titik ya, 4 titik di lapangan, titik koordinat gitu. Baru kita nanti bisa menggambarkan di peta nanti. Nanti itu ada pada materi yang selanjutnya. Intinya seperti itu ya, artinya bahwa kita di dalam digitasi ini setelah sudah kita dapat peta georeferensi, sudah peta sebagai peta dasar ya untuk georeferencing ya, bukan peta dasar tapi peta yang kita jadikan dasar untuk georeferencing, kita bisa melakukan digitasi. Oke ya, di sini kita menggunakan fasilitas di pojok kanan atas ini katalog ya, katalog. Jadi di sini kita tentukan terlebih dahulu folder di mana kita mau melakukan digitasi ya. Katakanlah di sini kita akan melakukan di folder latihan georeferencing ya. Oke, pertama kita buat file SHP-nya. Nah, kita juga sebelumnya juga sudah menyimpan file file lainnya seperti file base sungai ya, kemudian ibu kota kecamatan, dan juga file jalan sebagai peta dasar lah gitu ya, peta dasarnya. Ya, di sini kita kita tentukan di folder yang mana kita mau menyimpan file SHP-nya. Katakanlah di latihan georeferencing ini ya, kita klik kanan, kemudian di sini akan tampil, nanti kita pilih new ya, klik new, nanti akan tampil lagi jendela lainnya di sebelah kirinya, itu kita pilih SHP, save file di sini. Nah, kita lihat tadi peta yang menjadi dasar ya, menjadi dasar kita mau digitasi itu ya, itu terdiri dari objek apa saja. Misalnya biasanya ada garis, ada area ya, ada luasan gitu ya, dan juga ada titik ya. Katakanlah yang pertama kita di sini
kita lihat objeknya, misalnya jalan ya, jalan. Itu ada gambar jalan. Kita ketik jalan. Kalau kita ketik jalan kan berarti di situ penggambaran dalam bentuk garis, maka kita pilih dia polyline. Ya, kemudian setelah itu kita klik edit ya. Untuk sistem koordinatnya ya. Karena kita kemarin melakukan georeferencingnya menggunakan WGS ya. WGS 1984, kita pilih juga untuk shape filenya ini adalah koordinat yang sama, tidak boleh beda. Ya, kita pilih WGS 1984, klik OK. Kemudian klik OK lagi. Maka di sini akan di bagian katalog akan muncul di sini ya, jalan. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian di bagian layer, table out content juga muncul di sini. Ya, layer untuk jalan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan selain jalan itu juga ada apa aja? Ada juga sungai ya. Sungai juga dalam bentuk, kalau sungai kecil dalam bentuk garis, kalau dia sungai besar itu penggambarannya dalam bentuk poligon ya. Nah, kita klik kanan lagi di folder georeferencing untuk menyimpan, pilih new, pilih save file ya. Kita tulis di sini sungai kecil ya, sungai kecil. Polyline ya. Kemudian klik edit lagi, tentu untuk koordinatnya kita pilih WGS 1984 ya. Klik OK. Maka di sini sudah muncul sungai kecil ya. Kemudian peta yang menjadi dasar kita untuk georeferencing juga itu ada lahan ya, ada lahan juga di samping jalan, ada pemukiman itu biasa digambarkan dengan poligon juga. Kemudian ada kebun ya, katakan di sini kita mau menggambar kebunnya. Klik kanan lagi, new ya, kemudian pilih save file ya, kita ketik kebun saya. Kita pilih di sini poligon, edit ya, sistem koordinatnya jangan lupa kita pilih WGS 1984, OK ya. Nah, di sini sudah ada beberapa ya yang akan kita ya. Nah, sudah ada sungai, lahan, kebun saya dan jalan ya. Di sini garis ada yang ini karena kemarin udah pernah melakukan ini juga, membuat ini kita abaikan saja yang garis ini, itu pekerjaan yang kemarin yang. Nah, di sini sudah muncul ya, di layer sudah muncul tiga objek yang mau kita gambar, sungai kecil, jalan, dan kebun saya. Nah, jadi di sini di katalog juga sudah muncul. Nah, kita perhatikan di create feature ya. Nah, di create feature ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum mau memulai digitasi. Jika kita mau mulai digitasi, kita klik ini, editor. Start editing ya. Klik start editing. Nanti di create feature ini sudah muncul. Ya, di create feature ini sudah muncul ya. Yang objek yang mau kita gambar ya, ada jalan, kebun ya, kebun saya ya, kemudian ada sungai.
Nah, yang mana mau kita. Kemudian selanjutnya kita panggil peta yang akan menjadi dasar kita ya untuk kita digitasi. Kita klik add data, ya. Nah, ini sudah kita simpan kan tadi file yang sudah kita georeferencing. Kita klik, ya, kita panggil lah petanya gitu. Kita klik add, ya. Udah kita pilih, kita klik add, akan muncul, ya, petanya akan muncul seperti ini. Nah, ini petanya masih agak ke bawah tampilannya. Kita klik kanan di bagian peta ya, contoh JPEG ini, kita zoom to layer. Nah, oke. Nah, baru kita akan mulai untuk melakukan digitasi. Nah, kita klik editor. Tadi karena kita sudah mengklik itu ya, start editing, tapi kita belum melakukan, kita stop dulu. Kemudian kita klik lagi editor, kita klik start editing, kita klik di create picture, kita mau mendigitasi apa dulu, katakanlah jalan ya, yang warnanya merah itu. Kita klik ini, di bagian ini, jalan, ya. Kemudian kita zoom ya, kita zoom, kita mulai digitasi. Terus ya, sampai seterusnya, sampai selesai kita melakukan digitasi. Ya, sampai selesai ya. Tapi di dalam memberi contoh ini saya tidak akan sampai selesai ya. Nanti kalian yang akan menyelesaikan di dalam soal UTS ya. Katakanlah kita setelah selesai digitasi kita klik 2 kali. Maka akan seperti ini. Kemudian kita jangan lupa kita klik editor ya untuk stop editing. Nah, klik stop editing. Maka akan otomatis tampil jendela yang ada kalimatnya do you want to save your edit? Klik yes. Maka yang barusan kita digitasi tadi sudah tersimpan ya. Kita zoom to layer lagi ya, kita mau mengerjakan untuk selanjutnya. Kemudian kita save dulu ya, jangan lupa kita save file kita. Ini ya, kita beri nama di sini. Tadi kita di folder apa? Latihan georeferencing ya. Project mahasiswa lah, gitulah, terserah kita mau ngasih namanya apa gitu. Kita save. Nah, pekerjaan kita tadi sudah tersimpan ya dengan file tersendiri ya di folder tertentu. Kemudian kita akan lanjutkan untuk melakukan digitasi ya, klik editor, klik start editing, kita pilih di create feature, kita mau mendigitasi kebun ya, kita klik di kebun ya, kemudian di sini kita zoom di mana lokasi kebunnya ya, kita gunakan scroll mouse ya, di mouse ya, untuk mengecilkan, menzoom in dan menzoom out. Nah, kemudian kita mulai digitasi kebun ya, dalam bentuk ini ya, poligon ya.
Kemudian setelah selesai, kembali ke titik awal, kita klik 2 kali. Kita sudah selesai untuk mendigitasi kebun, kita klik editor, stop editing ya. Kemudian muncul lagi jendela bertuliskan do you want to save your edit, klik yes. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan untuk digitasi sungai ya. Kita klik start editing, kita klik create picture, kita klik sungai ya. Kemudian kita cari ya. Jika dia terlalu sulit ke bawah, kita bisa menggunakan fasilitas pen ya, yang ada gambar tangan ya, warna putih itu. Kita bisa menggeser ini, juga bisa men-zoom in, menggeser ya, untuk kita mencari titik awal untuk kita lakukan digitasi ya. Kita geser petanya gitu ya. Kemudian kita klik create picture, klik lagi sungai ya. Kita mulai proses digitasinya ya. Kita mulai dari sini. Oke, sama dengan jalan tadi, saya tidak akan menyelesaikannya ya, karena ini akan menjadi soal UTS kalian. Kalian disuruh nanti membuat peta, mendigitasi sampai dia dengan membuat peta, ada tulisnya, legendanya gitu ya. Saya kasih bocoran lah dulu soalnya. Ya, misalnya saya sampai di sini aja ya, klik 2 kali, kemudian klik editor, stop editing, yes. Nah, kemudian jangan lupa di save lagi ya. Nah, maka ini adalah peta yang sudah kita digitasi. Oke ya. Demikianlah untuk pertemuan hari ini. Saya menyampaikan materi mengenai bagaimana tata cara untuk melakukan digitasi sebuah peta. Jadi saya review kembali. Terkadang kita memang diminta untuk membuat peta, di mana kita hanya memiliki data dalam bentuk data raster, ya, dalam bentuk pencitraan ya, dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PDF, dalam bentuk foto. Nah, kalau kita dapat data itu dalam bentuk PDF, maka kita harus mengkonvert dulu ke dalam bentuk JPEG. Jadi untuk yang bisa digunakan untuk proses digitasi itu adalah data raster dalam bentuk JPEG ya, dalam bentuk JPEG, bukan PDF. Jadi kalau kita dapatkan dalam bentuk PDF harus di-convert dulu, dirubah menjadi bentuk JPEG. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan topik mengenai digitasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kita tutup. Nanti bisa kita panggil kembali file ini untuk kita lanjut mengerjakannya. Baik, tadi sudah kita pelajari bagaimana melakukan proses digitasi. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya adalah bagaimana kita membuat layout pada layout sebuah peta yang sudah kita digitasi. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.